Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Rauha TV dan Madu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kajian tematik dan tanya jawab. Program persembahan dari Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain dan Robithah Alawiyah Mataraman bekerja sama dengan Madu TV yang kali ini bersama Al-Fakir Alberta Rizda Abata dan tentunya bersama yang sudah tidak asing lagi, guru kita bersama Al-Habib Hussein bin Mustafa Ba'abud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Alhamdulillah. Sebenarnya sudah lama saya terutama ini nggak ketemu sama Habib ini. Masya Allah, aku kan sibuk orang. Tapi alhamdulillah Habib, kita dapat partner baru ya. Alhamdulillah. Dr. Hafid yang saya lihat juga Masya Allah, saya belajar banyak dari beliaunya juga. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita kali ini Habib membahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini tema ini bagi saya pribadi membahagiakan, tapi juga ada satu sisi yang khawatir Habib. Bahagianya dengan PD ya, semoga saya ini juga termasuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi khawatirnya ya kalau diakui ya, kalau enggak ini jadi mungkin untuk awal langsung saja mungkin penjenengan jelaskan sebenarnya siapa sih umatnya Nabi Muhammad ini Habib? Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Umat Nabi Muhammad tentu saja adalah orang yang hidup setelah Nabi Muhammad. Ini sebetulnya banyak definisi ya dari beberapa ulama yang beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi saya sebutkan semampu saya, gabung-gabung gitu. Ya, yaitu orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beriman kepada beliau Rasulullah SAW dan mati dengan membawa keimanan. Gitu. Nah ini orang yang seperti ini adalah orang Islam yang masuk sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dan harus dalam keadaan ketemunya itu masih keadaan hidup, karena kalau ketemu sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia itu bukan. Contoh seperti ketika kisah Isra Mi'raj itu ya, dalam dikisahkan kan Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi. Yeah. Dan bahkan di Baitul Maqdis juga Rasulullah SAW menjadi imam bagi para malaikat dan para arwah anbiya. Begitu. Berarti apakah mereka itu adalah umat Nabi besar Muhammad SAW? Bukan. Kenapa? Karena mereka sudah pindah alam, sudah meninggal dunia. Iya. Gitu. Ya. Kalau para nabi itu kita tidak bilang meninggal dunia ya, pindah alam. Karena mereka itu ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan senantiasa dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang pindah alam begitu aja. Nah, itu mungkin definisi dari umat Nabi Muhammad. Jadi hanya mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad ya, Betul. Hanya orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk yang lainnya itu adalah umat dakwah, umat yang harus didakwai. Umat yang semasa, sezaman dengan kita, dan mereka ternyata bukan beriman, bukanlah orang yang beriman. Mereka itu adalah umat yang
umat dakwah, umat yang harus didakwai. Kalau kita ngaku sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka seharusnya apa yang menjadi kecintaan beliau menjadi kecintaan kita. Apa yang menjadi program beliau menjadi program kita. Apa yang menjadi perhatian beliau menjadi perhatian kita. Dan apapun yang jadi target, visi misi beliau kita jadikan target dan visi target kita, karena itu adalah bentuk pembuktian kecintaan yang konkret, yang paling bagus ya seperti itu. Gitu. Nah, ternyata apa target dari umat Nabi besar Muhammad SAW dan harapan beliau? Tidak ada satupun umatnya yang masuk neraka. Lan arda wa wahidun min ummati finnar. Gitu. Aku tidak akan ridho apabila ada satu daripada umatku yang berada di dalam neraka. Itu target beliau. Dan bukan hanya itu, orang yang belum Islam, maka beliau betapa luar biasanya mengupayakan untuk bisa masuk Islam. Nah, sampai ada mungkin supaya nggak terlalu panjang itu, saya akan kutip dua kisah. Yang satu adalah ada orang Yahudi meninggal dunia, jenazahnya lewat di depan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad nangis itu, Ya Allah. nangis. Kemudian ditegur oleh para sahabat, wahai Nabi, itu jenazahnya bukan orang Muslim, itu jenazahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu ganggu dulu itu, ganggu kaum muslimin gitu. Dia bilang, iya, berarti nafsun tafallat ilan nar wa ana fihim. Ada satu jiwa yang terperosok masuk ke dalam neraka, padahal aku berada di tengah mereka. Sezaman loh sama aku. Ya Allah. Kok masuk neraka begitu? Nah, ini bukti bahwasanya kepingin orang yang belum masuk Islam mengupayakan Nabi untuk masuk Islam. Karena bagaimanapun Nabi punya batas. Semua manusia itu ada batasnya. Keterbatasan. Iya, keterbatasan. Kalau yang punya kekuasaan mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nabi ada keterbatasan ngasih syafaat bagi yang beriman. Kalau kafir murni, maka tempatnya di neraka. Ya. Kekal lagi gitu. Nah, kayak gitu. Itu ada batasan, ya, batasan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun tetap ada syafaat cuman tetap ada batasan karena makhluk ya. Nah, di antaranya lagi bukti perhatian Rasulullah untuk seseorang ini selamat, khususnya di akhirat, umumnya juga di dunianya. Betapa Rasulullah itu memperhatikan berbagai metode, berbagai cara untuk masuknya orang ke dalam Islam ini. Nah, di antaranya Rasulullah mengupayakan, ya ini strategi mungkin kalau kita. Tapi kan dengan berbagai strategi itu tidak harus hasil. Oh, iya. Ternyata begitu. Tapi usaha kita ini tidak akan sia-sia, akan ada harganya di sisi Allah SWT. Penting kita usaha dulu. Iya, betul. Usaha dulu. Di antaranya ini, Rasulullah SAW mengupayakan betul untuk masuknya Islam ke Jazirah Arab pada umumnya, ya, ke Mekah waktu itu pada khususnya, begitu ya, ke dunia lah pada umumnya. Maka Rasulullah mengupayakan seperti kita, kalau tokohnya itu sudah masuk, tentu saja kan yang bawah-bawah akan masuk. Oh iya. Betul ya. Kepalanya dulu. Kepalanya dulu. Oleh karenanya Rasulullah ini masuk ke kepala-kepala kaum Quraisy waktu itu. Tanya,
berdiskusi, ngobrol, pendekatan begitu. Sampai ini tercantumkan dalam Al-Qur'an. Teguran untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi teguran ini bukan berartikan negatif, hati-hati. Ya. Karena ini berartikan positif karena perhatian Allah kepada Nabi Muhammad. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang ngasih pendidikan aku, maka aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Salah dibenarkan, langsung diluruskan. Iya. Di antaranya ada namanya sahabat Nabi buta, Abdullah bin Umi Maktum. Itu a'ma. Datang kepada Nabi Muhammad buta, nggak tahu bilang kepada Nabi Muhammad, Nabi ajari aku tentang Islam gitu. Akhirnya Nabi Muhammad justru, lah ini nggak tahu sih kon ini. Ini lagi penting ini. Ini kalau tokoh-tokoh ini sampai masuk Islam, ini kena semua. Manfaatnya lebih besar. Iya, berarti nanti akan umatnya itu akan masuk begitu. Nah kalau ini kondisi seperti ini malah tanya, ada hal yang lebih penting nih, tapi buta ya. Orang ini buta, Abdullah bin Maktum. Adalah akhirnya ditegur dalam turun wahyu surat Al-Qur'an, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah itu Nabi Muhammad kelihatan mukanya berubah, terus kemudian berpaling, nggak digubris. Ketika datang orang a'ma ini, Abdullah bin Maktum ini. Ya Allah. Nah kenapa? Karena mendesak Abdullah, ajari aku, padahal dalam misi yang penting harapannya. Tapi ternyata tidak berhasil. Rencana beliau untuk yang gede-gede dulu masuk Islam, kemudian yang bawah akan masuknya tidak berhasil. Tapi intinya bagaimana? Usaha beliau untuk supaya semua umat ini selamat. Padahal orang kafir, kepala-kepala itu musuh Nabi. Ya. Nyakiti Nabi, memfitnah Nabi. Ya. Tapi begitupun tetap perhatian beliau untuk supaya mereka itu selamat. Gitu. Memang Nabi Muhammad itu nggak cuman sekedar ngasih perkataan, tapi juga langsung halnya, ya perbuatannya. Sampai Mas Alberta ini sampai saking perbuatan beliau ini luar biasa, beliau itu berjuluk Al-Amin. Al-Amin. Sebelum jadi Nabi, umur 35 tahun, beliau itu mendamaikan kota Mekah yang hampir saja terjadi pertumpahan darah gara-gara membangun Ka'bah. Ya. Kemudian tinggal satu Hajar Aswad. Ternyata semua suku mengaku mereka yang pantas untuk memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya. Sampai akhirnya mereka tahkim. Tahkim itu, ayo kita angkat yang ngambil keputusan. Siapa? Yang datang pertama kali itu dia. Ya, gitu aja wes. Ternyata yang datang adalah Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Langsung mereka semuanya sepakat kompak. Ini pantas. Bahkan musuh pun mengakui. Itu belum, karena belum masuk gitu. Belum jadi nabi, masih 35 tahun. Oh iya. Ya, masih belum mendapatkan risalah nubuwah, belum. Kita terangkan betapa hebatnya Nabi Muhammad begitu. Akhirnya diambilkan ridak beliau, ya, selendang beliau seperti ini, begitu. Masing-masing kepala suku megang ujung-ujungnya. Hajar Aswad ditaruh di tengah, dibawa ke sana, yang meletakkan ke sana Nabi Muhammad. Tidak terjadi pertemuan darah. Itu sebelum jadi Nabi. Ketika sudah jadi Nabi, kan tidak ada track record ini blacklist gitu, tidak ada ya. Ini semuanya baik, akhlaknya, kejujurannya, dan ini semuanya Nabi Muhammad baik. Tapi begitu jadi Nabi, fitnah muncul. Nah, akhirnya disakiti, di pengikutnya, ada yang terbunuh, ada yang seterusnya. Tapi begitu pun ini hal yang unik.
Ada orang-orang yang nyaci beliau Nabi Muhammad. Tapi begitu mau bepergian, barang-barang itu dititipkan ke Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau dititipkan ke temannya, nanti begitu pulang dari perjalanan, kan perjalanan dulu itu bulan-bulan, berapa bulan begitu. Begitu pulang sampai rumah, ditanya, mana barang saya? Barang mana? Loh, yang saya titipkan mana? Tidak ada, kamu tidak titip apa-apa. Hilang. Begitu. Nah, akhirnya mereka, wah jangan dititipkan ke teman-teman deh, jangan. Titipkan kemana? Ke musuh. Yang bergelar Al-Amin. Dititipkan ke seorang yang dicaci maki sama mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saking tidak pernahnya berbohong dan tidak pernahnya mengingkari amanah. Subhanallah. Nanti setelah barang titipannya dikasihkan, caci maki lagi. Bukan setelah itu terus beriman, baik gitu. Ulangi lagi. Subhanallah. Jadi umat Nabi Muhammad ini memang ada yang secara umum dan ada yang secara khusus ya Habib ya. Nah, yang khusus tadi yang beriman, sementara yang umum adalah yang tidak beriman gitu. Oh bukan, itu bukan umatnya Nabi Muhammad, umat dakwah, umat yang harus kita dakwahi gitu. Oh. Umat dakwah itu umat yang harus kita dakwahi supaya dia bisa masuk ke dalam koridor, dalam batasan dia itu menjadi umat Nabi Muhammad. Gitu. Berarti kalau bahasa kita itu umat yang perlu diperjuangkan. Umat yang perlu diperjuangkan. Untuk bisa masuk ke lingkup umat Nabi Muhammad. Gitu. Sehingga kita sebagai umatnya juga punya kewajiban untuk mendakwahi mereka, Habib. Iya, betul. Mungkin saya terangkan ini, alhamdulillah, syukur, kita bersyukur, Mas Alberta. Kita ini harus bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad ya. Nah, kalau bisa ini nikmat ini kita juga tularkan kepada yang lain. Karena begini, khususnya kita ini, kita lahir, kita tidak minta, ternyata kita menjadi manusia. Kalau Allah kehendaki, maka kita tidak akan jadi manusia. Iya kan? Berarti lahir sebagai kodok, sebagai cicak, sebagai apalah begitu. Mungkin kan? Oh, mungkin. Tapi ternyata Allah ciptakan kita lahir menjadi manusia, dan manusia ini adalah ciptaan Allah yang terbaik. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nah, dari ciptaan yang terbaik adalah manusia ini. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai manusia. Yang kedua adalah ternyata walaupun kita sebagai manusia, tapi kalau tidak beriman itu menjadi manusia yang paling celaka. Bahkan di akhirat itu di dalam Al-Quran disebutkan ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ada harapan bagi mereka untuk masuk surga. Orang kafir, putus asa mereka ketika melihat hewan-hewan itu yang dolim, hewan ini dolim kepada ini. Maka hewan-hewan ini setelah dikisos, setelah dibalas, akhirnya jadi debu. Misalkan kambing ini, kambing yang punya tanduk dengan kambing yang tidak punya tanduk, nanti dia adu, tengkar gitu, bertengkar. Nanti kan yang menang mana? Yang punya tanduk. Nanti di akhirat supaya adil, dibalas. Copot tanduknya, dipasang di sini. Keadilan Allah itu. Akhirnya tanduk lagi. Nah, sekarang kan menang ini. Sekarang impas ya, sudah ya. Sudah, ada lagi? Tidak ada kan sudah? Semua sudah dibalas. Sekarang kalian jadi debu. Akhirnya hewan-hewan ini jadi debu semuanya. Orang kafir melihat loh itu sudah dolim, sudah dibalas, sudah jadi debu semuanya. Nah, sedangkan orang kafir nggak jadi debu, tetap disiksa, nggak hidup, nggak mati. Ya Allah. Mati
karena masih hidup, disiksa itu, dibilang hidup, gak pantas hidup seperti itu. Nah, mati setengah hidup setengah mati, ini sudah tidak karu-karuan. Akhirnya mereka mengatakan dalam Al-Quran ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan seandainya aku jadi debu kayak hewan-hewan itu. Ya Allah. Berarti alhamdulillah yang kedua, kita setelah dilahirkan jadi manusia ternyata kita beriman. Nah, yang ketiga, ternyata kita beriman dan kita berada setelahnya Nabi Muhammad menjadi umat Nabi Muhammad. Oh, itu nikmat yang luar biasa. Sampai Nabi Musa. Disebutkan dalam satu riwayat, Nabi Musa ketika melihat umat yang banyak, ya, kemudian dengan berbagai keistimewaannya, maka pingin umat tersebut menjadi umatnya Nabi Musa, tapi tetap tidak boleh. Itu umat itu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kalau di dunia, di bumi ini terkenalnya dengan Muhammad. Tapi kalau li ahli sama itu terkenal dengan, bagi penduduk langit terkenalnya dengan Ahmad. Nah, tak bisa. Itu umatnya Ahmad itu. Maka sampai terakhir minta kepada Allah, panjang itu hadisnya. Akhirnya, ya kalau gitu ya Allah jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa itu adalah nabi, wali atau alim setinggi apapun tidak akan mencapai derajat nabi. Yang berikutnya ada lebih tinggi daripada nabi, yaitu rasul. Nabi Musa itu rasul. Dan rasul itu jumlahnya banyak. Ada rasul yang harus kita ketahui, ada 25. Beliau masuk. Yang ketiga. Dan ternyata dari 25 itu ada rasul paling pilihan, namanya Ulul Azmi, jumlahnya 5. Nabi Musa masuk. Termasuk juga. Itu Nabi Musa kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah. Berarti luar biasa. Dari situ kita sudah merasa ya Allah. Itu kan berarti kan, wah kita ini punya nikmat yang luar biasa. Cuman memang kadang-kadang kan la yu'rafu qadrun ni'mah illa ba'da masulib. Tidak diketahui kadar suatu nikmat kecuali setelah dicabut. Ya Allah. Masalahnya nikmat menjadi umat Nabi Muhammad ini kan enggak dicabut, dibalikkan enggak begitu. Itu masalahnya begitu. Kalau begini misalkan, Mas Alberta, kita punya gigi, sehat 20 tahun, tahu-tahu 3 hari sakit gigi, itu langsung kita enak ya kayak kemarin itu, nggak sakit gigi. Kita tahu, kenapa? Karena sekarang dicabut kenikmatan sehat gigi. 20 tahun kadang-kadang kita enggak terasa, lupa kalau itu nikmat. Padahal nikmat itu. Setelah sakit, baru kita terasa itu nikmat. Ya, nanti mata juga seperti itu, telinga, tangan, kaki, perut, dan lain sebagainya sama. Itu semuanya adalah kalau dicabut, baru kita tahu, oh itu ternyata nikmat. Nah masalahnya, nikmat yang sangat agung ini, kita menjadi umat Nabi Muhammad, bukan dicabut, dikasih, bukan begitu. Maka kadang-kadang kita kalau untuk menyadari bahwasanya kita ini berada dalam nikmat yang agung, bagaimana caranya? Ya tidak harus ditunggu dicabut. Karena kalau umat Nabi Muhammad ini penentuannya nanti di akhir, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul khotimah berarti umat Nabi Muhammad, su'ul khotimah enggak. Ya Allah. Berarti bagaimana caranya supaya kita tahu kita berada dalam nikmat? Pelajari keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad supaya kita bersyukur. Iya. Kita merasa bahwasanya kita ini betul-betul istimewa, begitu. Okay. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah semakin ditambah. Insya Allah semakin ditambah lagi dan terasa nikmat. Gitu. Terasa nikmat. Ya. Nah mungkin Habib, setelah kita masuk ke siapakah umat Nabi Muhammad tadi, nah kita masuk ke pembahasan mungkin seperti apa atau apa saja
keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW ini? Banyak kitab-kitab yang menerangkan mengenai keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya yang saya mau bacakan ini nih, mungkin kita akan bacakan beberapa, ya, tidak mungkin semua. Kita. Berarti ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau punya kitab bagus sekali, namanya Khasa'is Ummah Muhammadiyah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu muhadits, ya, ahli hadis. Sebelum menekuni di bidang hadis, beliau itu sudah menekuni dulu di bidang Quran dan tafsirnya, ulumul Qurannya. Berarti komplit. Iya. Komplit. Nah, beliau itu madhabnya Maliki, tapi muridnya madhabnya Syafi'i. Berarti beliau kalau ngajar muridnya madhab Syafi'i. Nanti sambil dijelaskan perbandingan 4 madhab. Itu luar biasa alim, luar biasa diakui dunia, ya. Dihormati oleh teman, disegani oleh lawan. Ya Allah. Beliau itu diakui, beliau luar biasa. Kitabnya ini juga bagus, luar biasa. Nah, kita akan bacakan keistimewaan, di antara keistimewaan Nabi Muhammad dari kitab ini. Banyak ya kitab yang model seperti ini, banyak sekali. Di antaranya adalah, salah satunya adalah Raf'ul Isir. Umat Nabi Muhammad itu diangkat al-isir. Isir itu apa sih? Isir itu adalah beban di luar kemampuan. Umat-umat terdahulu itu diberikan beban lebih daripada kemampuan mereka, akhirnya banyak yang tidak menjalankan dan dapat hukuman. Ya. Orang dulu itu mereka kalau terkena najis, Mas Alberta, bajunya itu tidak bisa dicuci. Terus gimana? Potong. Kalau umat Nabi Muhammad kayak seperti itu, kira-kira gimana? Begitu. Berarti misalkan sarung atau celana, kalau itu ya terkena kotoran najis gitu, maka tidak bisa dicuci, potong. Nanti ternyata kena najis lagi, potong lagi sampai buka aurat, maka harus ganti. Ya. Buat dulu gitu. Kalau sekarang dicuci sampai bersih, sampai hilang bau, rasa, warna, sudah suci. Begitu, pakai air. Ternyata Habib masih ada warnanya, kan kadang-kadang ada. Iya. Misalkan darah, itu kan nodanya membanding. Iya. Maka kalau cuma satu dan sudah sulit, misalkan darah sudah dikucek di baju putih begini, sudah dikucek, sudah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, maka maafu. Ya wes lah, tidak apa-apa wes. Sudah cukup pakai air dicuci. Kalau ternyata tinggal satu sifat, karena tadi kan 3 ya. Iya. Rasa, warna sama bau. Ternyata tinggal warna saja, baunya sudah hilang. Maka bagaimana? Tinggal satu, maka tidak apa-apa. Atau misalkan gini, tinggal bau tapi tidak ada warna. Maka bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting ini sulit. Berarti masih ada baunya, tapi warna sudah tidak ada. Berarti misalkan, minta maaf, cebok. Iya. Cebok, sudah bersihkan, tidak ada warna sudah. Iya. Ternyata baunya masih ada. Maafu. Tapi sudah sulit ya, sudah dibersihkan tapi tetap. Ya wes maafu. Subhanallah. Yang tidak boleh itu adalah tinggal satu, tapi rasa. Masih terasa. Masih terasa itu bagaimana? Masih kelihatan ada barangnya. Nah, kalau masih ada kelihatan barangnya, berarti pasti baunya ada, pasti warnanya juga ada. Warnanya juga, karena tidak mungkin terasa kalau sudah hilang. Makanya kalau rasa nggak cukup, harus hilang. Sama 2 sifat itu belum cukup.
Berarti misalkan ya masih ada baunya, ya masih ada warnanya, enggak cukup. Tapi kalau sudah tinggal satu dan sulit, maka dimaafkan. Begitu. Berarti sudah ringan, tas masih didiskon lagi, Ya. dikurting lagi, begitu. Yang keistimewaan kedua, umat terdahulu, Mas Alberta, itu kalau perempuan haid itu tidak boleh laki-laki duduk bareng sama mereka. Duduk saja nggak boleh. Tidak boleh makan bareng, tidak boleh deket-deket. Berarti kayak najis begitu, seakan-akan. Dan itu syariat umat terdahulu. Berarti seakan-akan sampai ada nanti tempat khusus untuk para perempuan haid. Disendirikan gitu. Disendirikan. Ada panti asuhan, ada panti jumbo, ada panti Nanti haid. Berarti seakan-akan begitu. Karena memang makan bareng tidak boleh. Umat Nabi Muhammad bebas. Cuman tidak boleh hubungan suami istri. Sudah. Bahkan minta maaf. Bercumbu pun boleh minta maaf. Berarti diciumi, di ini, di itu. Boleh. Suami istri ya, boleh. Semenjak masih di batas antara pusar sama lututnya tertutup. Ya, harus ditutup. Dan tidak masuk ke area itu, area. Berarti ada batasannya begitu. Cuman ringan sekali. Ya. Kalau dulu makan bareng pun tidak boleh. Subhanallah. Dalam hadis disebutkan isna'u kulla syai'in illa nikah, kerjakan semua sesuatu kepada istrimu terserah, monggo, kecuali nikah. Nikah itu maksudnya adalah hubungan. Ya, sampai hubungan suami istri lah begitu. Berarti kalau sekedar bercumbu dan lain sebagainya boleh. Nah, subhanallah. Yang berikutnya, kalau ada kasus pembunuhan atau kriminal, maka harus kisos. Tidak ada lagi tawaran yang lain. Nyawa balas nyawa. Nyawa balas nyawa, tangan balas tangan, dan seterusnya. Tidak bisa dimaafkan, gitu tidak bisa. Karena bukan haknya orang untuk memaafkan, haknya Allah itu sudah. Makanya bagaimana? Bunuh, walaupun nggak sengaja. Ya sudah, nggak sengaja ya resikonya bunuh ya bunuh. Nggak mau, ya akhirat. Nggak mau, ya sudah berarti di akhirat dibalasnya. Begitu ya Allah. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Dan kita wajibkan kepada mereka dalam urusan ini yaitu jiwa balas jiwa. Walaupun nggak sengaja. Kalau umat Nabi Muhammad SAW diringankan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unta bil unta faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'in ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Inti dari ayat ini dulu sebetulnya harus ada kisos begitu, ini balas ini, tapi Allah ngasih keringanan. Kalau dimaafkan oleh keluarganya ya sudah. Nah, nanti bayar dia begitu. Nah, yang berikutnya umat terdahulu itu kalau melakukan dosa besar maka cara tobatnya adalah dengan dibunuh. Ya Allah. Dalam Al-Qur'an sebutkan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian, pencipta kalian, Allah Subhanahu wa taala, dan bunuhlah diri kalian. Bunuh diri ya. Saling bunuh. Oh, saling bunuh. Berarti ini disebutkan Nabi Musa kan beliau punya asisten lah katakanlah begitu, namanya Nabi Harun. Nah, ketika itu Nabi Musa berkholwah menyendiri kepada Tuhannya. Kemudian ternyata dipasrahkan urusan ini kepada Nabi Harun untuk jaga. Tapi Nabi Musa itu kuat, Nabi Harun itu tidak kuat. Maksudnya kuat fisiknya. Kalau Bani Israel sama Nabi Musa takut. Nah, kan dulu kan ketika di Mesir orang Kipti itu sekali pukul mati, ya kan? Nabi Musa kuat,
Nah, itu sekali pukul orang langsung meninggal dunia. Bahkan disebutkan ketika akhir usianya Nabi Musa ini, tahu-tahu ada malaikat tapi menyerupai manusia mau nyabut nyawa. Kaget itu Nabi Musa, tahu-tahu begitu, sebutkan dalam kitab Nasihatul Diniyah. Begitu kaget mau ngambil gitu, berupa manusia, langsung dipukul itu malaikatnya, keluar matanya. Sekali pukul keluar mata. Ini kalau tinju bahaya ini. Ini dipukul keluar mata, akhirnya malaikatnya lapor ke Allah. Ini manusia tidak mau mati, kata. Gitu. Nah, akhirnya baru tahu kalau itu adalah malaikat. Gitu. Secara singkat saja, intinya Nabi Musa itu kuat dan disegani oleh umatnya, tapi Nabi Harun tidak sekuat Nabi Musa. Begitu. Ternyata ketika Nabi Musa jauh, mereka ada Musa Samiri namanya. Itu justru dididik oleh malaikat Jibril. Malaikat kecilnya itu. Tanah yang dulu jadi pijakan malaikat Jibril diambil sama dia. Singkat cerita dimasukkan ke patung, jadikan patung emas begitu. Itu ada bunyinya. Nah, ada bunyinya begitu. Akhirnya dijadikan sembahan. Nabi Musa datang ngamuk kepada Nabi Harun. Kenapa? Dia bilang, mereka itu menganggap aku lemah. Jangan hinakan aku, senangkan mereka, jangan. Jangan kamu marah sama aku terus sampai mereka tidak bisa dibilangi kok gitu. Nah, akhirnya ya wes, gini. Kalian semuanya melakukan dosa yang nyembah patung ini. Kan mereka menuntut Tuhan itu harus ada bentuknya. Bentuk. Nah, akhirnya Musa Samiri ngasih bentuk patung pedet itu. Pedet emas itu. Begitu. Nah, disembahlah itu pedet itu. Kalian melakukan dosa besar, mensekutukan Allah, maka tobatlah. Fatubu ila barikum. Tobatlah kalian kepada pencipta kalian. Bagaimana? Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Bagaimana cara tobatnya? Mereka saling pukul sampai mati semua. Baru diterima. Nah, umat Nabi Muhammad, ya Allah. Nah, kalau umat Nabi Muhammad SAW itu ringan sekali dibandingkan umat terdahulu. Contoh lagi, beratnya umat terdahulu ini. Sebutkan kalau mereka itu melakukan dosa, maksiat dengan salah satu anggota tubuh, maka tariqut taubah fil jumlah minal ma'asi yakunu biqatil a'dha al khati'ah kal lisan fil kirib wal dzakar fil zina wal faqil ain bin nadaril ajnabiyah. Salah satu cara untuk taubat bagi mereka dari berbagai maksiat yaitu dengan memutus anggota tubuh mereka yang melakukan maksiat. Maksudnya bohong, lisannya dipotong. Baru taubat itu. Kemudian zina, maka minta maaf, kemaluannya dipotong. Baru taubat ini. Melihat kepada kepada wanita yang bukan mahram, maka bagaimana? Maka matanya dicongkel. Itu umat terdahulu begitu. Ya Allah. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Dalam Al-Quran sebutkan, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu, tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Siapa orang yang berbuat kejelekan atau dia mendolimi pada diri sendiri mereka, kemudian ternyata minta ampun kepada Allah, maka dia akan menemukan Allah itu Maha Pengampun, Maha Belas Kasih. Cukup istighfar gitu. Cukup tobat. Cukup tobat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan kalau kamu datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah akan menuju kepada kamu dalam keadaan jalan cepat. Kalau kamu jalan cepat, maka Allah akan lebih cepat lagi. Allah menerima, membentangkan tangannya untuk musiul nahar, ya, orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari itu dibentangkan.
Berarti seperti gini loh. Ibaratnya. Seorang anak berbuat salah kepada ibu. Terus kemudian ibu minta maaf. Anak minta maaf. Ibu kira-kira memaafkan enggak? Maafkan. Terbuka tangannya. Walaupun melakukan kesalahan, ibu membuka tangannya, memaafkan. Allah lebih daripada ibu. Lebih senang hamba yang melakukan kesalahan untuk taubat. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang yang ahli taubat. Tawwab itu berkali-kali taubat. Berkali-kali melakukan kesalahan berarti ya, Habib. Tapi berkali-kali taubat juga. Salah, taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, senang kepada orang-orang yang membersihkan hati. Maksudnya dia membersihkan diri gitu. Nah, terus kemudian kalau dulu mereka itu ada iftidhahu ashabil ma'asi, orang-orang yang berbuat maksiat itu langsung dibuka hijabnya, singkapnya, semua orang tahu. Bahkan di atabatud dar, di pintu begitu ada tulisannya, masukan. Si fulan tadi malam melakukan begini. Ya Allah. Si fulan bohong, si fulan zina, si fulan mencuri, si fulan. Ya Allah. Kalau umat Nabi Muhammad SAW disebutkan kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Wa innal minal jihari ayya'mala rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah taala fa yaqulu ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Umatku ini umat yang gampang dimaafkan, kecuali yang terang-terangan melakukan dosa. Dan termasuk terang-terangan melakukan dosa, yaitu seseorang itu melakukan dosa di malam hari, ketika pagi hari ternyata nggak dibongkar sama Allah. Dosa tadi malam ditutup sama Allah, tapi ternyata pagi hari dia mengatakan, tadi malam saya melakukan gini. Dia sendiri diceritakan ke orang lain. Allah nggak bongkar-bongkar, dia ceritakan ke orang lain. Wow. Nah, ini dia padahal malam ditutup sama Allah, ternyata pagi hari dibuka aibnya pada orang. Nah, orang itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Berarti sebenarnya kita ini wajib, Habib, menutup aib itu. Iya. Kalau hubungan kita ini ini umat Nabi Muhammad ya. Hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk diampuni. Tapi kalau ada saksi yang memberatkan, itu yang repot. Karena Allah Maha Adil. Dan Allah Maha Pengampun. Akan mengampuni. Cuman dilihat ada saksi protes. Ya Allah, itu sama itu melakukan maksiat. Ya Allah. Loh kok itu kan tidak disiksa? Nah, itu ada saksinya memberatkan. Ya Allah. Nah, begitu. Ya Allah, itu adalah keistimewaan dari umat Nabi besar Muhammad. Coba kalau kita ini aib kita dipampang begitu ya, waduh. Kayaknya tidak ada yang mau dekat sama kita ini. Judulnya Ustadz. Ya. Judulnya ahli sedekah, ahli majelis, tapi lihat tuh. Pintunya penuh. Gibah, caci orang, bohong, semuanya ada. Ya Allah, ngelirik ke perempuan bukan mahram, ada semuanya di situ. Ya Allah, nah, ini ditutup ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Masih ada waktu? Masih, Habib. Masih, kita lanjutkan ya. Nah, di antaranya adalah umat terdahulu ini adalah al-mu'akhadah bi hadithin nafsi mimma la ta'maluhul jawarih. Orang-orang terdahulu itu tetap ada hisabnya, dicatat sebagai amal jelek walaupun cuman kerentek jiwa, hati.
Niat. Niat. Walaupun tidak dikerjakan oleh anggota tubuh. Itu ada catatannya. Tertulis di buku catatan amal. Niat berbuat jelek. Niat ini, tapi belum mengerjakan. Belum dia kerjakan, tapi ternyata kalau umat terdahulu itu sudah ada catatannya. Kalau umat Nabi Muhammad itu semenjak belum dikerjakan, maka tidak ada hisabnya. Niat mencuri, niat sudah. Wah, barang ini, curi aja. Tapi ternyata tidak dikerjakan, tidak dapat. Umat Nabi Muhammad. Berikutnya ini masih ada hampir kaitannya sedikit. Al-mu'akhadah anil khoto'i wan nisyan, mereka tetap disiksa atau dipertanggungjawabkan tentang perbuatan karena salah atau karena lupa. Enggak sengaja, tapi karena kesalahan atau karena lupa, tetap ada siksanya. Kadang-kadang langsung hisabnya itu langsung ketika itu juga. Hukumannya itu ketika di dunia. Tapi umat Nabi Muhammad SAW beda. Umat Nabi Muhammad SAW akan diampuni kalau nggak sengaja atau karena lupa. Nah, kita kasih contoh. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya saja langsung secara singkatnya begini. Umat Nabi Muhammad itu kalau dia niat melakukan sesuatu kebaikan, ternyata dia tidak bisa kerjakan, tapi sudah niat betulan. Seandainya ada kesempatan, pasti dia kerjakan. Kenyataannya dia tidak bisa. Misalkan saya niat hadir majelis, saya niat sedekah, sudah tekad dia, ternyata ada halangan, maka dapat pahala 100%. Ya Allah. Nggak hadir padahal, nggak sedekah padahal, karena ada halangan. Berikutnya, kalau dia sudah niat dan dia ternyata kerjakan, maka al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan mendapatkan 10 kali lipat. Ila sab'ina dhi'fin. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Bisa sampai 70 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, sampai ke batasan yang hanya Allah yang tahu lipatannya. Berarti ibaratnya seharusnya gaji kalau pekerjaan seperti ini adalah 100.000, ternyata dia dikasih 700.000. Ya. Seharusnya cuma 100.000 mendapat 700.000 atau bahkan 7 juta. Atau bahkan lipatan yang Allah yang tahu. Nah, itu kan kebaikan Allah. Sebaliknya, kalau umat ini niat melakukan kejelekan, ternyata nggak jadi dikerjakan, maka nggak dicatat dosa. Berarti contoh ya, naudzubillah. Dilihat ada dompet, ada HP. Wah, ambil aja ini. Nah, gitu. Niat ini. Niat sudah. Mau dia ambil, datang orang. Yang punya. Sudah niat tadi. Akhirnya dia tidak bisa ambil. Tidak dapat dosa karena tidak dikerjakan. Ya, Niat padahal. Berbeda lagi yang kedua, kalau dia sudah niat, ternyata dia batalkan karena takut kepada Allah. Saya ambil ini, sudah diambil, astagfirullah, jangan. Dia tinggalkan, niat tadi, dia tinggalkan, tidak jadi melakukan maksiat. Bukan diampuni dosanya, nggak jadi dicatat, bukan, tapi dapat pahala. Ya Allah. Niat berbuat jelek, tapi ternyata nggak jadi, dapat pahala. Allah. Subhanallah. Allah begitu baiknya kepada umat Nabi Muhammad itu mungkin dasarnya apa, Habib? Dasarnya karena semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. itu menjadi istimewa karena beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Kita ini kalau cinta kepada sesuatu, kan sesuatu yang dekat sama orang yang kita cinta itu jadi istimewa juga. Ada kiai, dia punya anak yang dicintai. Ternyata anaknya itu senang sama seseorang,
sama santri yang dicocoki sama anak ini. Ini gambaran saja ya. Yeah. Maka ketika anaknya ini senang kepada orang ini, maka kiainya juga senang sama orang ini. Betul ya? Yeah. Nanti kalau anaknya dapat sesuatu yang istimewa, dapat jajan anak atau dapat hadiah, santrinya ini dapat juga. Yeah. Ketika anak ini orang lain tidak boleh masuk ke tempat-tempat khusus, maka santrinya ini bisa masuk dia. Kenapa? Ya ini karena karena ini dicintai oleh kiai. Nah ini kalau dicintai oleh Allah gimana? Ya. Nah, maka disebutkan bi akramir rusli kunna akramal umami, ya begitu itu. Dengan sebaik-baiknya Rasul kita menjadi sebaik-baiknya umat. Nah kalau bahasa Jawa itu keramat gandul. Ya, kita cuman ngikut dapat keberkahannya. Nah, semuanya berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya kita masuk ke sesi pertanyaan, Habib. Ya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam sejarah Islam, khususnya di kekhalifahan Utsmaniyah, itu dalam kehidupan sehari-hari pada zaman dahulu itu umat muslim sebelum makan buah. Kemudian banyak juga teknologi-teknologi yang diciptakan oleh cendekiawan muslim. Nah, semakin seiring berjalannya waktu ke sini, semakin modern ini ternyata banyak yang diciplak oleh kaum kufar. Bahkan makan yang tadinya jadi budaya kita malah sepertinya dipakai mereka, sementara kita sekarang sudah enggak makan buah dulu, sebelum makan langsung makan saja. Nah, pertanyaannya, seberapa penting Habib mempelajari sejarah kaum Islam terbaik saat itu dan atau tiap abadnya? Kalau secara umumnya kalau mempelajarinya, nah itu enggak sampai wajib ya, nggak sampai fardu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan wa amama yu'atu fadilatan la fariudah fata'amuku fid daqaiqil hisabi wa haqaiqit tibbi wa ghairi dzalika mimma yustaghna anhu lakinnahu yufidu ziyadat quwwati fil qadr muhtaj ilaih. Gitu sebutkan. Adapun sesuatu yang fadilah sifatnya itu adalah kelebihan yang bukan fardu, maka untuk mendalami hal tersebut itu seperti ya contoh hisab, algoritma, aljabar apa itu? Matematika itu kan aljabar itu dari tokoh muslim. Iya. Nah, tip Firrusyud itu dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh kesehatan. Kita mempelajari sampai detail seperti itu hukumnya tidak wajib. Tapi itu memberikan faedah, tambahnya kekuatan dalam kadar yang dibutuhkan. Gitu. Wa amal mubah minhu fal ilmu bil asy'ar alladhi la sakhafa fiha wa tawarihul akhbar wa ma yajri majruha. Ada juga yang sifatnya itu mubah seperti memperdalam mengenai ilmu syair atau sastra, kebudayaan berarti ya, atau mempelajari mengenai perjalanan-perjalanan dulu, sejarah-sejarah terdahulu. Begitu. Itu hukumnya nggak sampai wajib, tapi memang ada fadilahnya begitu. Nanti kalau kita sampai tekankan hukumnya wajib itu bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena kita hukumi dengan wajib dan lain sebagainya itu harus ada landasan jelasnya. Nah, sebatas mubah saja, Habib ya. Mubah tapi ada fadilah. Nah, ada keistimewaan yang akan dapat didapatkan. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari mana atau bagaimana cara memulai kehidupan yang lebih baik saat ini sebelum datangnya Imam Mahdi,
seperti tersebut tema kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW? Ya, jawabannya mempersiapkan diri dengan melakukan syariat-syariat Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang diajarkan oleh para guru-guru kami, disebutkan dalam riwayat kan, kalau orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, maka akan terbentengi daripada fitnah Dajjal gitu. Mau tidak mau dunia ini akan mengalami masa hancurnya karena memang dunia itu fana. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis, seandainya kalian itu semuanya baik, seandainya lau itu, kata-kata lau itu tidak terjadi. Berarti seandainya pun terjadi gitu. Seandainya pun kalian terjadi semuanya baik, maka bagaimana? La dhahabullah bikum. Allah akan singkirkan kalian, meninggal semua. Kemudian diganti dengan orang-orang yang maksiat. Begitu. Nah, kenapa? Karena tidak akan terjadi kiamat kecuali karena orangnya itu pantas untuk menjadi ahli kiamat. Berarti kalau dari awal sampai akhir itu taat semuanya, kemudian turun bala dari Allah, enggak. Tidak ada turun bala ini kecuali karena maksiat. Berarti seandainya semuanya taat, maka bagaimana? Ya dihilangkan semuanya, meninggal dunia semuanya, diganti nanti orang-orang yang maksiat. Akhirnya terjadi kiamat. Itu sudah sunatullah. Itu sudah pasti. Nah, itu sudah pasti. Dunia ini tidak akan kekal abadi. Dunia ini akan kiamat. Dan ketika kiamat pasti orangnya jelek. Pasti ya. Oh ya sudah kalau gitu. Kalau gitu ya sudah, kalau ada orang yang maksiat, orang itu biarin loh, juga mau kiamat kok. Oh enggak begitu. Enggak begitu. Bagaimana? Kita diperintahkan untuk tetap amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun dah hasil. Saya kasih contoh, ada dua hewan yang sama melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan tanpa hasil, tapi bernilai di sisi Allah. Satunya baik, satunya jelek. Apa itu? Kodok, katak. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, maka katak ngambil air, disemburkan ke api. Efek enggak? Enggak. Oh ya enggak efek sama sekali. Nah, itu gunung kayu bakar. Maka enggak ngefek, tapi ternyata dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh untuk membunuh katak. Penghormatan terhadap kakek katak. Kakek moyangnya katak. Yang berikutnya ada hewan yang satunya lagi, cicak. Cicak itu niup-niup. Supaya lebih besar. Supaya lebih besar. Pertanyaannya ngefek enggak? Enggak. Sama sekali. Cicak mau niup, kita aja nggak terasa kalau ditiup sama cicak, apalagi api. Tapi dia punya niatan yang jelek dan dia sudah kerjakan walaupun tanpa hasil. Tapi kita dalam hadis ya, dalam hadis Muslim apa itu, dalam hadis yang sahih, kita diperintahkan untuk membunuh cicak karena seperti itu perbuatannya. Dan tapi tidak terus kita siksa. Sekali pukul mati itu fadilahnya sekian, dapat fadilah pahalanya. 2 kali pukul di bawahnya separuh, 3 kali pukul di bawahnya lagi, begitu. Bukan terus, wah ini dulu kakek moyangmu gitu ya, mutilasi. Bukan begitu ya, kita siksa dulu, enggak begitu. Sekali pukul mati, fadilah, dapat pahala yang tinggi. Jadi begitu. Nanti kalau semakin jelek masyarakat, semakin jelek, tetap kita dianjurkan, dituntut untuk Amar ma'ruf nahi munkar. Seandainya pun yang menerima satu, nah, maka bagaimana? Dari sekian yang kamu ajak, yang terima cuma satu saja. Maka bagaimana? Bi ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Hadis Nabi.
Allah ngasih hidayah satu orang sebab kamu, maka itu lebih baik daripada kamu punya kendaraan terbaik. Kendaraan terbaik kita itu apa? Mercy, Alphard dan lain sebagainya kayak gitu. Lebih baik satu orang dapat hidayah sebab kamu, satu orang. Tapi ini masalahnya tidak ada sama sekali yang dapat hidayah. Gimana? Minimal kita jadi orang yang kuat Islam iman. Setelah kita ngajak tidak diterima, ya wis lah ngikut-ngikut kan tidak pantas. Akhirnya terbentengi Islam dan iman kita minimal menjadi orang yang kuat. Ya. Dengan pakaiannya tetap seperti itu. Jadi orang yang kokoh, teguh. Walaupun sama sekali tidak ada yang ikut, misalkan. Tapi alhamdulillah kalau zaman sekarang ini enggak. Zaman sekarang ini kita ngajak sedikit, ternyata yang ngikuti juga luar biasa. Banyak. Ya. Seperti ini, insya Allah mudah-mudahan masih jauh dari kiamat. Amin, amin. Masih banyak orang yang beriman Habib. Alhamdulillah. Bahkan makin banyak. Kita lihat juga majelis-majelis ilmu kan sepertinya semakin lama semakin banyak sekali jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kita sudah sampai di akhir acara. Semoga apa yang beliau sampaikan mulai awal hingga akhir benar-benar membawa manfaat bagi kita semua, membawa keberkahan bagi kita semua, menambah iman kita setelah kita tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad ini sebenarnya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur dengan harapan semoga Allah menambah nikmat kita itu tersebut dengan menambahkan iman Islam kepada kita. Insyaallah kita akan jumpa kembali pekan depan dalam program kajian tematik dan tanya jawab yang dalam bulan Rabiul Awal ini insyaallah kita akan membahas tentang seputar Nabi Muhammad Habib. Ya, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad karena momentumnya bulan Rabiul Awal. Sebelum kita tutup mungkin dari Habib Hussein ada closing statement, kesimpulan dari apa yang kita kaji pada hari ini. Nah, pada intinya harus kita syukuri kita menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW dan bukan kita cuma sebagai bahan bangga-banggaan saja, tapi kita upayakan supaya Nabi Muhammad juga bangga kepada kita. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, apapun yang menjadi program beliau, kita jadikan program kita. Insyaallah. Apapun yang menjadi perhatian beliau, jadikan perhatian kita. Apapun yang dicintai oleh beliau, kita jadikan kecintaan kita juga. Mudah-mudahan bukan hanya kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad juga cinta kepada kita. Bukan hanya kita bangga kepada Nabi Muhammad, tapi juga Nabi Muhammad bangga kepada kita. Mudah-mudahan bukan kita berburu mencari syafaat Nabi Muhammad SAW, mencari beliau terus gitu. Betapa lamanya kita ini nunggu di akhirat. Betapa lamanya, karena mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul semuanya nyari Nabi Muhammad di mana itu, maka akan sangat lama dan kita dibandingkan dengan imam-imam terdahulu kita bukan siapa-siapa sama sekali. Maka yang kita jadikan adalah kita ikhtiarkan, kita berusaha, kita menjadi panitia dalam kebaikan-kebaikan program Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan harapannya kita menjadi panitia di dunia. Amin. Kita di akhirat juga jadi panitia. Amin ya Allah. Panitia pemberikan penyebar syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Nabi Muhammad itu punya orang-orang yang menjadi kepanjangan tanganan dari syafaat Rasulullah. Ini kasih, coba sebarkan ke orang-orang syafaat ini. Gitu. Nah, kalau kita menjadi panitia, aman sudah. Apa masih bingung? Syafaat bagi saya nanti gimana? Enggak, aman. Tiket sudah aman. Tinggal bagi-bagi ke orang lain. Itu yang jadi harapan. Bukan nunggu syafaat dari beliau. Keberapa kita ini? Nomor berapa? Betapa lamanya. Tapi mudah-mudahan kita bisa ikut andil mensukseskan program-program Rasulullah. Amin ya Allah. Hadir majelis itu bagus. Tapi kalau kita ikut andil untuk penyelenggaraan majelis, kita punya peranan,
majelis ini berdiri karena kita juga ikut menyokong dengan segala bentuk kemampuan kita, berbagai macamnya, pendanaan, izin, pikiran, kemudian tenaga, dan lain sebagainya, kita bisa ikut andilkan, maka kita akan mendapatkan bagian. Insya Allah. Kita jadi panitia juga. Insya Allah. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa Roha TV dan Madu TV dimanapun Anda berada, Al-Fakir beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Habib Hussein bin Mustafa Ba'bud, kepada Rabita Alawiyah Mataraman, kepada Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain dan santri alumni Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain, dan juga tentunya kepada Madu TV, juga kepada para pemirsa yang setia terus mengikuti kami mulai dari awal acara hingga akhir acara. Kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya, dan juga kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.